Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah industri mie instan untuk tugas mata kuliah pengolahan pencemaran lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Rifatul Mahmuda MSI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syafira Azahra dengan NIM 26013110089 dan rekan saya. Saya Imalia Putri Wulandari dengan NIM 200603110055. Untuk penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tiga konten, yaitu yang pertama ada pengertian mie instan, yang kedua ada karakteristik limbah dari industri mie instan, dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah industri mie instan secara kimia dan fisika. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam pengertian mie instan. Sebelum kita mengetahui mengenai mie instan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu mie. Nah, mie adalah sejenis bahan makanan yang bahan baku utamanya adalah tepung terigu. Ada tiga jenis mie, yaitu mie basah, mie kering, dan mie instan. Nah, salah satu mie yang banyak dikonsumsi di Indonesia adalah mie instan. Mie instan adalah mie yang dibuat dari terigu sebagai bahan utama dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya. Nah, mie instan ini dicirikan dengan adanya penambahan bumbu dan memerlukan proses rehidrasi untuk dikonsumsi. Nah, proses rehidrasi sendiri merupakan upaya untuk mengembalikan kandungan air pada bahan yang telah dikeringkan, umumnya melalui proses perendaman dalam air atau perebusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan mie instan. Ada 6 tahap untuk pembuatan mie instan. Yang pertama yaitu mixing, proses pencampuran bahan baku. Nah, tahap pencampuran ini bertujuan agar perpaduan antara tepung dan air berlangsung secara merata. Untuk mendapatkan adonan yang baik, kadar airnya harus diperhatikan, yaitu berkisar 32-34%. Nah, proses kedua yaitu roll press, yaitu proses pembentukan mie dari penggilingan, pemotongan, dan pencetakan. Untuk alatnya sendiri atau mesinnya itu terbagi menjadi 3 buah unit, yaitu unit pressing atau penggilingan, sliter, dan unit wave conveyor. Unit pressing berfungsi membentuk lembaran adonan mie sampai ketebalan tertentu. Untuk unit sliter berfungsi sebagai pisau yang akan memotong lembaran mie secara membujur menjadi untayan mie. Yang terakhir adalah unit wave conveyor yang akan membentuk untayan mie menjadi bergelombang atau keriting. Untayan mie tersebut kemudian masuk ke dalam sistem box untuk proses lebih lanjut. Nah, proses selanjutnya atau ketiga yaitu proses steaming, proses pematangan mie. Nah, proses ketiga ini menggunakan steam basah atau biasa disebut dengan proses pengukusan. Pada proses ini, mie mengalami perubahan fisik di mana adonan mie berubah menjadi keras dan kuat. Selanjutnya untuk proses keempat yaitu frying, proses pengurangan kadar air pada mie. Nah, proses ini dilakukan dengan cara digoreng pada suhu 140 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius selama 60 sampai 120 detik. Nah, tahap ini bertujuan agar dehidrasi atau proses pengurangan kadar air pada mie menjadi sempurna, yaitu airnya hanya sekitar 3 sampai 5%. Nah, suhu minyak goreng yang tinggi membuat air menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus di permukaan mie. Kemudian selanjutnya adalah tahap kelima, cooling box, proses pendinginan mie pada suhu 40 derajat Celcius. Ini Pada proses ini, mie ditiriskan dengan suhu 40 derajat menggunakan fan atau kipas yang berputar cepat di atas ban berjalan. Proses tersebut bertujuan agar minyak memadat dan menempel pada mie. Selain itu, tekstur mie menjadi keras. Pendinginan harus dilakukan dengan sempurna karena jika uap berkondensasi akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Selanjutnya tahap terakhir yaitu packing atau proses pengepasan. Menurut SNI 0135512000, mie instan harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama masa penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam karakteristik limbah pada industri mie instan. Nah, proses pembuatan mie instan ini tentu saja akan menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang akan berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, setiap industri mie harus meminimalisasi tingkat pencemaran yang terjadi dengan pengelolaan dan pengolahan limbah yang baik serta pemantauan dampak limbah terhadap lingkungan. Caranya ada dua, yaitu UKL atau UPL, yaitu upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Selanjutnya, jenis limbah yang dihasilkan oleh industri mie instan ada 4. Yang pertama adalah limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah ramah lingkungan. Untuk limbah padat yaitu terdiri dari limbah-limbah yang tidak berbahaya, yaitu plastik, kemudian ada limbah domestik, kemudian ada limbah potongan adonan, dan mie yang kadaluarsa. Untuk limbah cair itu ada dihasilkan karena olahan mesin proses produksi yaitu boiler dan cleaning. Nah, limbah ini
juga dihasilkan dari proses penggorengan berupa minyak goreng kotor atau bekas. Nah, hasil buangan ini sebenarnya tidak beracun, namun kadar BOD dan COD yang terkandung dalam air menjadi berkurang dan menyebabkan penurunan kualitas air. Nah, selanjutnya adalah limbah gas. Limbah gas ini berasal dari asap pabrik yang ditimbulkan oleh proses produksi yang ada di dalam ruangan atau ruang produksi dan di luar ruangan atau cerobong boiler. Nah, limbah gas ini sangat berbahaya apabila sampai terhirup oleh manusia dan mencemari udara. Jika terhirup oleh manusia akan mengganggu kesehatan pada peredaran darah dan saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah limbah ramah lingkungan. Nah, limbah ini yaitu sisa potongan mie serta mie kadaluarsa yang memiliki kandungan karbohidrat, kandungan asam amino yang tidak jauh berbeda dengan asam amino dalam terigu, dan kandungan lemak dalam limbah mie instan yang berasal dari minyak kelapa sawit yang memiliki nilai FFA rendah. Dan selanjutnya adalah pengelolaan limbah industri mie instan secara kimia dan fisika. Pengolahan limbah padat, yaitu dengan cara limbah padat diatasi dengan cara memilih jenis limbah, yaitu limbah plastik dan limbah yang mudah terurai. Limbah plastik diserahkan kepada tempat pembuangan sampah untuk dikelola menjadi plastik, sedangkan limbah yang mudah terurai seperti potongan mie dan mie yang kadaluarsa diserahkan ke pihak ketiga, yaitu ke pengolahan pakan ternak. Dan selanjutnya pengolahan limbah pada limbah cair, yaitu limbah cair diolah menggunakan proses IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Namun sistem IPAL belum sepenuhnya dapat mengatasi pencemaran air karena air dari IPAL hanya digunakan untuk menyiram tanaman di sekitar pabrik. Padahal limbah industri mie masih harus diubah karakteristiknya sebelum dibuang ke lingkungan karena belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, caranya pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus, yaitu pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment pengolahan lanjutan. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Selanjutnya, secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghasilkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Pengolahan selanjutnya yaitu tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua yang penghasilan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Diolah menjadi bahan baku pembuatan sabun dan pengolahan limbah cair secara kimia, fisika, maupun biologi. Berikut adalah diagram proses pengolahan limbah cair industri mie instan. Pengolahan limbah cair ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada trapping. Trapping adalah usaha memisahkan antara limbah padat yang terikut dalam limbah mengalir, limbah mengapung, dan limbah cair. Selanjutnya masuk ke ekualisasi adalah mengikat sumber limbah yang bermacam-macam untuk unit produksi, kantin, kamar kecil, dan boiler. Selanjutnya ada UASB, yaitu aerasi, bertujuan untuk mendegradasi sisa polutan secara aerob. Selanjutnya ada sedimentasi. Sedimentasi mengendapkan padatan tersuspensi yang terikat dalam proses aerasi. Selanjutnya masuk pada bak kontrol. Bak kontrol diuji apakah memenuhi syarat untuk kehidupan atau tidak dengan cara memelihara ikan mas di dalamnya. Selanjutnya, koagulasi dan sedimentasi penggumpalan dimaksudkan menggumpalkan padatan tersuspensi dengan bantuan aluminium sulfat atau Al2SO43 yang disebut juga filter aluminium.
Yang selanjutnya, klorinasi. Klorinasi untuk membunuh mikroba yang mungkin ada dalam air limbah, maka dimasukkan kaporit atau CaCl OCl ke dalam air di bak klorinasi. Nah, tahapan yang terakhir yaitu penyaringan dan organosop, yaitu sisa endapan yang masih terikat dalam air yang telah diklorinasi disaring dengan menggunakan sand filter dan arang aktif. Pengolahan limbah gas. Pengolahan limbah gas dapat diminimalkan dengan selalu mengecek emisi buangan dari pabrik dengan perawatan secara berkala, pengecekan uji emisi gas buang, agar gas buang dari pabrik tidak melewati baku mutu yang berlaku. Pengolahan limbah ramah lingkungan yaitu dengan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ikan dan pakan ternak karena mengandung banyak karbohidrat. Selain itu, kandungan lemak dalam limbah mie instan yang berasal dari minyak kelapa sawit memiliki nilai FFA rendah sehingga aman bagi ternak. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.